Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee ini. Alkitab jelas katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Dasar kepercayaan kita adalah firman. Dan firman Tuhan jelas katakan, apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali kepada Allah dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang Dia perintahkan dan berhasil dalam apa yang Dia suruhkan. Berarti setiap janji Tuhan yang kita simpan dalam hidup kita, yang kita renungkan dalam kita merenungkan firman Tuhan, itu yang pasti akan tergenapi, itu yang pasti akan terjadi. Karena jaminannya jelas, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya juga rindu agar setiap kita juga boleh menjadi berkat bagi teman-teman, bagi keluarga kita, bagi kerabat kenalan kita, dengan membagikan kembali renungan ini untuk menjadi berkat bagi setiap keluarga kita, bagi teman-teman kita di sosial media kita, di Facebook kita, di WhatsApp kita, ya kan, sehingga pada akhirnya banyak orang boleh mendengar firman Tuhan, banyak orang boleh dikuatkan, banyak orang boleh diberkati, dan banyak orang turut boleh disempurnakan semakin hari, semakin mempermuliakan nama Tuhan. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena hari-hari yang kami jalani, hari-hari yang kami lalui semua karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Kami berterima kasih sebab Tuhanlah yang memberkati hidup kami di masa-masa pandemik ini. Sungguh kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan nyata sempurna atas kami. Karena itu biarlah hidup kami terus tertanam dalam firman-Mu. Dan kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga, Alkitab bilang begini, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah dia percaya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, beberapa hari ini saya sharing tentang rasa percaya kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan perhitungkan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka akan lahir kekuatan, maka akan lahir keberanian. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka hari ini kita belajar, maka akan lahir damai sejahtera. Kenapa? Karena Alkitab jelas katakan yang hatinya teguh, yang hatinya percaya, maka Tuhan yang menjaganya dengan damai sejahtera. Hal ini bisa terjadi kalau kita, saudara dikasih dalam Tuhan, tetap tinggal dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, badai seperti apapun besarnya, kalau hati kita tetap percaya kepada Tuhan, maka damai itu tetap ada. Kenapa? Karena kita tahu, kita pegang firman Tuhan, sehingga akhirnya ketika badai menghampiri hidup kita, kita cuma berkata, Tuhan, 1000 rebah di sisi kiriku, 10.000 di sisi kananku, itu tidak akan menimpaku, sebab Tuhan yang membela dan menolong hidupku. Setiap orang memfitnah kita, kita pegang janji firman Tuhan, Tuhan yang akan memutarbalikkan keadaan. Tuhan pakai 1001 cara untuk merubah kutuk menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita percaya. Amin, saudara. Kalau kita percaya bahwa Tuhan sanggup memutarbalikkan keadaan, kalau kita percaya bahwa Tuhan sanggup memakai keadaan rancangan orang jahat mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, maka yang tinggal dalam hati kita adalah damai sejahtera. Nah, yang menjadi masalah hari-hari ini, orang sudah mulai kehilangan damai sejahtera. Apa yang membuat orang hilang damai sejahtera? Takut, khawatir, cemas, bimbang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itulah yang akhirnya menghilangkan damai sejahtera anak-anak Tuhan. Sehingga akhirnya kita mengerti, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran akan menyebabkan damai di hatimu hilang. Tapi sebaliknya berlaku ketika kita percaya dan tidak bimbang, kita teguh hati. Alkitab jelas mencatat, maka Tuhan jagai kita dengan damai sejahtera. Iya kan? Dampaknya apa, saudaraku? Dampaknya kita tenang menghadapi apapun.
Iya kan? Orang mau buat apa, goncangan terjadi dalam kehidupan kita seperti apa. Dasarnya kita percaya. Apa yang kita percaya? Yang pertama, Tuhan bisa mereka-rekakan rancangan orang jahat untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Sehingga ketika kita difitnah, ketika kita disakiti, kita pegang firman Tuhan ini. Bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang merubah kutuk menjadi berkat. Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang mampu mereka-rekakan perbuatan jahat, mendatangkan kebaikan dalam hidup saya. Sehingga apapun yang terjadi yang mengancam hidup saya percaya dan damai itu tidak akan pernah hilang dalam hidup saya. Kenapa? Karena saya hidup berdasarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itulah yang pasti akan tergenapi. Sekalipun yang saya lihat itu bisa mengecewakan saya, sekalipun yang saya lihat di hadapan saya masalah yang bisa membuat saya menangis, tapi saya tetap mau percaya dan tidak mau bimbang. Amin, saudaraku. Akhirnya dampaknya dampaknya dalam hidup kita. Ada banyak orang gak bisa tidur tengah malam karena mikirin banyak masalah. Bahkan masalah-masalah yang belum jadi dipikirin sama dia. Itu kan berlebihan, saudara. Makanya Yesus bilang kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita enggak. Kita kesusahan 2000 tahun lagi kita udah pikirin. Kita udah mikirin sekarang. Saudaraku, jangan terlalu berpikir berlebihan. Iya kan? Yang akhirnya membuat kita susah sendiri. Yang nyusahin terkadang diri kita adalah diri kita sendiri. Dengan cara pikir yang berlebihan, dengan ketakutan yang berlebihan, dengan kekhawatiran, kebimbangan yang berlebih-lebihan. Akhirnya kita lupa bahwa kepada Tuhan hidup saya, kepercayaan saya kepada Tuhan, itulah yang memelihara hidup saya. Maka saya nggak perlu takut, saya nggak perlu cemas, karena saya tahu tangan Tuhan yang pegang hidup saya. Amin, saudara. Jadi hari ini saya mau mengingatkan buat setiap kita semua. Apapun yang terjadi hari-hari ini, engkau berdoa buat kesembuhanmu, tapi engkau belum kunjung sembuh. Engkau berdoa buat pemulihan rumah tanggamu, tapi belum terjadi. Engkau berdoa buat pemulihan ekonomimu, belum juga terjadi. Engkau berdoa supaya Tuhan mampukan untuk engkau melunasi utang-utang piutangmu, tapi belum juga ada jawaban doa. Tapi kalau kita memutuskan, Tuhan, aku tetap percaya, maka damai sejahtera itu tidak akan pernah hilang. Kenapa? Karena Tuhan janji. Tuhan yang menjagai orang yang teguh hatinya, orang yang percaya kepada Tuhan, dengan damai sejahtera ditaruhnya itu dalam hati kita. Sehingga hidup kita tuh tenang, gak penuh kecemasan, gak penuh kekhawatiran, gak penuh dengan ketakutan, saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya apapun yang kita hadapi, apapun yang ada di depan kita, kita cuma berkata, aku percaya Tuhan, aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin Dia berkuasa. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, biarlah mulai hari ini, apapun yang kau hadapi, tetap back to Bible, kembali ke firman. Kau punya pergumulan, kembali ke firman. Apa pergumulanmu? Firman Tuhan selalu ada jawabannya. Sebab Dialah terang. Firman itulah yang menerangi kehidupan kita. Sehingga kita tahu, oh saya mesti buat ini, saya mesti kerjakan ini, saya mesti lakukan itu. Oh saya nggak boleh buat ini, oh saya nggak boleh buat itu. Firman Tuhan yang nantinya akan menuntun kita. Roh Kuduslah yang akan mengingatkan kita akan segala sesuatu yang pernah dikatakan Yesus kepada hidup kita. Sehingga akhirnya kita tertanam dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan dampak dari kepercayaan kita kepada Tuhan adalah apa? Damai sejahtera di hati kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Kami berterima kasih karena hari ini kami dikuatkan, kami diteguhkan. Betul, dalam kami mengiring Tuhan ada badai yang selalu siap menghampiri kami kapanpun kami ada. Tapi kami mengerti di tengah-tengah badai, Yesus berkata, tenang, diam. Maka badai itu akan tenang, diam. Bagian kami adalah percaya kepada Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Karena kami tahu, ketika kami percaya kepada Tuhan, maka ada damai sejahtera yang berlimpah-limpah dalam hati kami karena kami menyenderkan hidup kami kepada Tuhan. Tuhanlah yang memelihara kami. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kalau ada di kecemasan, kekhawatiran, ketakutan di hati mereka, hamba doakan dalam nama Yesus, Tuhan gantikan dengan damai sejahtera-Mu. Sebab kepadamu dia percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, belajar percaya, mempercayakan Yesus dalam segala hal. Karena apa yang kau percayakan dalam kehidupanmu, kau serahkan kepada Yesus, maka di dalam tangan Yesus akan menjadi indah. Di dalam tangan Yesus
akan dibuatnya segala sesuatu jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa dari apa yang kita bayangkan dan kita pikirkan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.